Hai adik-adik, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti SPD. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang teks laporan observasi. Nah, di bab kali ini, di bab pertama, kita akan menjumpai dengan namanya teks laporan observasi. Tentunya kalian udah tahu dong ya, apa itu artinya observasi. Nah, sebelum kakak menyampaikan lebih dalam lagi, maka kakak akan memberikan peta konsep yang akan kita pelajari nantinya, yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, contoh, dan kaidah kebahasaan. Masing-masing bagian tersebut akan kita ulas dalam pelajaran selanjutnya. Oke adik-adik, sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke sebuah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Nah, pengertian dari teks laporan observasi itu adalah teks yang berasal dari hasil laporan observasi atau pengamatan dan juga merupakan suatu penjabaran dari suatu hal yang diamati. Nah, adik-adik, kalau kalian mengamati suatu objek atau suatu hal-hal yang kamu amati itu bisa kamu angkat dan kamu ambil menjadi sebuah teks laporan. Kalau namanya laporan, berarti hasil yang kamu dapatkan dari suatu pengamatan atau penelitian. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan lagi. Mengapa kita perlu melakukan observasi? Jawaban yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang suatu hal yang diamati. Nah, untuk mendapatkan informasi, kamu harus tahu rincian-rincian dari hal atau objek yang kamu amati. Apa sih rinci-rinciannya? Misalnya, kamu mengamati pertumbuhan toge. Nah, dari hari pertama sampai hari ke-7, kamu harus mengetahui berapa sentimeter tingginya toge tersebut, berapa tambahan toge tersebut dari hari demi hari. Nah, itu kamu harus tahu. Yang kedua, untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Nah, sekarang di sini kamu sebagai penulis, kamu harus menyampaikan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk meninjau hasil observasi kamu. Nah, sekarang kakak akan berikan ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama, struktur, terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, struktur ini biasanya sering kita jumpai ketika kamu membaca suatu paragraf yaitu teks laporan observasi. Nah, di sana nantinya ada bagian-bagian yang menyatakan definisi umum, bagian, dan manfaat. Kita akan ulas kembali di slide berikutnya ya. Kemudian, yang kedua, membuat informasi berdasarkan fakta. Sudah pasti dong ya, kalau namanya laporan itu harus berdasarkan fakta yang faktual, yang bukan karang-karangan, bukan imajinasi seorang penulis ya. Ingat ya adik-adik, harus berdasarkan fakta. Yang ketiga, bersifat objektif, artinya